Mary ini dieksekusi dengan cara dihukum gantung. Orang yang memanggil namanya itu dia mencakar wajah dan tubuh dari orang tersebut. Bantu support klik subscribe, like, komen, dan share ya. Hatur nuhun. Hai Mystery Friends, gimana kabar kalian? Kasih ya buat kalian yang udah klik video ini. Balik lagi di channel Mystery dengan gue Elsya Septadia. Beberapa waktu yang lalu gue ini tuh pernah nonton konten YouTuber luar yang mereka ini explore ke sebuah kastil. Mereka itu melakukan permainan Bloody Mary. Dan gak cuma di situ aja, dan mereka juga mengeksplor sebuah kapal yang berlabuh dan memang udah gak beroperasi lagi, tapi kapal itu dijadikan hotel. Dan di saat itu juga mereka melakukan permainan Bloody Mary. Nah, jadi gue tuh penasaran apa sih sebenarnya Bloody Mary itu, dan sebenarnya kenapa Bloody Mary ini kok populer banget di Amerika Serikat dan Inggris. Jadi Bloody Mary ini mitos yang memang kisahnya ini udah populer sejak puluhan tahun. Bloody Mary ini adalah hantu yang akan muncul di cermin ketika namanya ini disebut sebanyak 3 kali. Saking populernya, kisah ini tuh sampai dibuat banyak beberapa film dan juga novel. Bahkan nih banyak juga yang akhirnya Bloody Mary ini dijadikan permainan di Amerika dan di Inggris. Dari mana sih sebenarnya asal usul Bloody Mary ini, dan apakah ini memang mitos ataukah kisah nyata? Kalian pengen tahu? Yuk kita langsung aja ceritanya. Let's start the story. Bloody Mary adalah hantu yang dipercaya dia ini terperangkap di sebuah cermin. Hantu Bloody Mary ini akan muncul ketika kita ini berdiri di depan cermin, dan pada saat itu kita menyebut namanya sebanyak 3 kali. Penampakan Bloody Mary ini tuh katanya serem banget, dimana muka dia ini hancur dan mukanya itu bener-bener serem. Rambutnya itu panjang, matanya melotot, dan wajahnya ini berdarah-darah. Bloody Mary ini gak cuma menampakkan wajahnya di cermin, katanya nih Bloody Mary ini juga bisa mencongkel mata orang yang memanggil namanya itu, dan juga dia mencakar wajah dan tubuh dari orang tersebut. Dan yang bikin seremnya lagi, Bloody Mary ini bisa mengambil orang itu dan memasukkannya ke dalam cermin, dan akhirnya sampai hilang orang itu dari muka bumi. Hah, tuh makanya jangan pada suka iseng main Bloody Mary, apalagi kalau sendirian. Ya, kalau yang muncul hantu Bloody Mary, kalau ini hantu Indonesia kan lebih serem lagi. Jadi siapa sih sebenarnya hantu Bloody Mary ini, dan dari mana asal usulnya? Namanya juga mitos, namanya juga urban legend, jadi ya nggak ada kebenaran yang jelas. Banyak berbagai versi dari sejarah dan kisah-kisah yang lalu yang mengkaitkan dengan Bloody Mary ini. Kita masuk ke asal usul Bloody Mary. Yang pertama, dikatakan Bloody Mary ini adalah sebutan untuk seorang wanita yang bernama Mary Bloodsworth yang hidup di era 1700-an di daerah Massachusetts. Ia tinggal di sebuah pondok kecil di sebuah hutan yang pekerjaannya ini menjual ramuan herbal. Tapi banyak penduduk desa yang menyebut Mary Bloodsworth ini sebagai sang penyihir. Pada suatu ketika banyak gadis-gadis di desa itu yang hilang satu persatu, dan yang ngerinya lagi gadis-gadis ini tuh menghilang secara misterius dan tidak diketahui kemana keberadaan mereka ini dalam waktu yang lama. Lalu Mary Bloodsworth ini dituduh sebagai dalang dari hilangnya gadis-gadis ini. Tanpa bukti yang jelas, pada tahun 1741 Mary ini dieksekusi dengan cara dihukum gantung. Kasihan ya. Dan Mary dikuburkan bersama dengan orang-orang yang memang dituduh melakukan praktek sihir. Memang zaman dulu itu di Amerika di abad sekitar 15 sampai abad 18 ada masa di mana banyak banget orang-orang yang memang dituduh melakukan praktek sihir dan diseret ke pengadilan, dihukum mati tanpa adanya bukti yang akurat tentang kebenaran mereka itu. Makam Mary ini adalah makam dengan sebuah nisan yang besar berwarna merah namun tanpa nama. Konon saat ini makam tersebut itu berada di halaman belakang sebuah sekolah menengah di Massachusetts. Anak-anak di sekolah inilah yang memulai permainan Bloody Mary di kamar mandi sekolah. Itu kenapa Mary Bloodsworth ini dikaitkan dengan Bloody Mary. Yang kedua, Bloody Mary ini dikaitkan dengan kisah Elizabeth Bathory yang dikenal dengan The Countess Dracula. Ia adalah seorang bangsawan dari Hungaria yang dikenal dengan kekejaman di mana dia membunuh ratusan gadis-gadis, bahkan hampir 600 lebih,
gadis-gadis ini dibunuh dengan cara yang sadis. Dia ini melakukan pembunuhannya itu di kastilnya sendiri. Kejamannya ini terjadi pada tahun sekitar 1600-an. Elizabeth Bathory ini membunuh demi mengambil darah dari para gadis muda itu untuk kecantikannya dan agar dia ini tampak selalu awet muda. Karena memang Elizabeth ini terobsesi untuk selalu tampak muda dan tampak cantik. Yang katanya dia melakukan ini itu karena ada cenayang atau peramal yang mengatakan jika dia ingin awet muda, dia perlu meminum darah. Tapi pada saat itu karena dia sangat terobsesi untuk selalu kelihatan muda, dia tidak hanya meminum darah, tapi dia juga menggunakan darah itu untuk digunakan mandi. Karena kekejaman itulah dan karena banyak hilangnya gadis-gadis di daerah di sekitar kastil itu, akhirnya Elizabeth Bathory ini ditangkap dan dia dihukum di dalam kastilnya sendiri hingga sampai meninggalnya di kastil itu. Jadi itulah mitosnya kenapa Elizabeth Bathory ini dikaitkan dengan Bloody Mary, karena memang kekejamannya ini. Versi yang ketiga adalah asal-usul Bloody Mary ini dikaitkan juga dengan kisah Ratu Inggris Mary I atau disebut juga dengan Mary Tudor. Semasa jabatannya sebagai Ratu Inggris, Mary I ini itu terkenal dengan kekejamannya di masa pemerintahannya di sekitar tahun 1550-an. Namun putri tunggal dari Raja Henry VIII dan Catherine dari Aragon ini tidak bisa memiliki keturunan karena dia ini menderita penyakit phantom pregnancy. Ratu Mary I ini juga adalah kakak tiri dari Ratu Elizabeth pertama atau Ratu Elizabeth Tudor. Ratu Mary I ini itu memang dikenal kekejamannya karena tidak boleh ada satu orang pun yang membantah aturan yang dia buat, dan dia juga memaksakan penduduknya untuk mengikuti agama yang dianutnya, dan bagi siapapun yang tidak mengikuti ajaran agama yang dianut Ratu Mary I ini, dia akan gampang membunuh para orang-orang yang membangkang itu dengan cara membakarnya. Bahkan pernah ada suatu waktu di mana dia ini membakar sebanyak 300 orang secara bersamaan, dan ini dibakar secara hidup-hidup. Tapi ya Ratu Mary I ini kenapa dia itu menjadi kejam? Karena memang masa kecilnya itu menyedihkan dan kasihan banget. Karena dulu waktu kecilnya Ratu Mary I ini itu tidak dianggap sama sekali oleh ayahnya Raja Henry VIII. Karena raja ini berharap bahwa yang menduduki tahta berikutnya itu dari anak laki-lakinya. Jadi pada saat itu Ratu Mary I ini benar-benar seperti tidak dianggap sebagai anak sendiri. Tapi karena pada saat itu Pangeran Edward ini sakit-sakitan, akhirnya Ratu Mary I inilah yang menduduki tahta sebagai Ratu Inggris. Di akhir masa hidupnya ini, Ratu Mary I ini mengalami kebutaan dan dia juga mengalami sakit perut yang hebat yang mengantarkan pada kematiannya. Jadi sama dengan kisah Elizabeth Bathory, di mana memang Ratu Inggris Mary I ini dikaitkan dengan hantu Bloody Mary karena kekejamannya ini di masa kekuasaannya. Dan versi yang keempat, nah ini memang versi yang modernnya karena kejadian ini itu sekitar di tahun 1960-an. Tapi ini sih memang kayaknya yang paling mendekati tentang Bloody Mary ini karena berhubungan dengan cermin. Jadi ceritanya nih pada tahun 1960-an ada seorang wanita yang bernama Mary Worthington. Dia ini sangat cantik dan saking cantiknya banyak laki-laki yang suka sama dia dan mengagumi kecantikannya. Dan bahkan banyak juga perempuan-perempuan teman-temannya yang sangat iri dengan kecantikannya ini. Tapi sayangnya suatu hari Mary Worthington ini mengalami sebuah kecelakaan mobil yang parah, di mana pada saat itu walaupun Mary ini selamat, tapi sayangnya kecelakaan tersebut mengakibatkan wajahnya ini jadi buruk rupa. Saat itu orang tuanya itu karena kasihan dengan kondisi Mary Worthington ini, orang tuanya ini menyembunyikan seluruh cermin yang ada di rumah itu untuk menghindari anaknya ini untuk bercermin, karena dikhawatirkan Mary ini nanti akan sedih dengan kondisi dia saat itu. Hingga nggak tahu gimana ceritanya, suatu saat tiba-tiba aja Mary ini keluar diam-diam dari kamarnya, lalu dia memasuki kamar orang tuanya. Dan pada saat itu dia menemukan sebuah cermin yang biasanya digunakan oleh ibunya.
Dan pada saat Mary ini melihat ke depan cermin dan dia melihat wajahnya, saat itu Mary benar-benar kaget dan shock. Lalu dia berteriak dan menangis sekejar-kejarnya, hingga pada akhirnya nih, karena dia udah sedih banget dan dia kecewa dengan dirinya, dia langsung memukul cermin tersebut hingga cermin itu pecah. Dan kemudian dia mengambil pecahan kaca tersebut dan dia menyayat-nyayat urat nadi di tangannya dan dia bunuh diri lalu meninggal. Katanya nih, sebelum meninggal dia juga pernah berkata bahwa dia akan membunuh siapapun bagi orang-orang yang bercermin dan memanggil namanya. Dalam arti nih, misalnya kalau ada orang, duh untung gue cantik, wah untung gue gak sejelek si Mary. Nah, kalau sampai ada orang yang menyebut namanya seperti itu, maka Mary akan langsung muncul di cermin tersebut dan membunuh orang tersebut. Jadi menurut aku sini, ini versi yang paling mendekati dengan hantu Bloody Mary karena memang berkaitan dengan cermin. Gue juga sih sebenarnya meyakini antara versi pertama sama versi keempat, karena memang kan sebutan hantu Bloody Mary ini juga udah dari tahun-tahun sebelumnya. Yang gak tahu nih, menurut kalian gimana? Mana versi yang kalian yakini? Komennya di bawah. Bloody Mary ini juga sering dijadikan permainan bagi orang-orang di Amerika Serikat dan Inggris. Kalau kita di Indonesia tuh kayak manggil jelangkung, tapi di luar sana juga ada permainan yang disebut Candyman yang sama, itu juga menggunakan sebuah cermin. Nah, ini memang cuma mitos kali ya, jadi makanya kenapa banyak banget orang yang iseng nyoba untuk melakukan permainan ini. Gimana kalian? Berani nyoba? Nanti kasih tahu ya, apakah ada yang muncul atau enggak. Permainan memanggil hantu Bloody Mary ini itu dilakukan tengah malam, dimana biasanya permainan ini itu dilakukan di dalam kamar mandi. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita ini berdiri di depan cermin dan kita menggunakan satu lilin, dan pada saat itu lampu kamar mandi dimatikan. Setelah itu kita menyebut nama Mary Watts, Mary Watts, Mary Watts. I believe in Mary Watts. Setelah kita menyebut namanya 3 kali, lalu kita meniup lilinnya, dan setelah itu katanya akan muncul hantu Bloody Mary. Ada juga cara yang sama, kita memanggil dengan Blood Mary, Blood Mary, Blood Mary. Dan ada juga cara yang lain nih, lilin-lilinnya ini diletakkan di setiap sudut kamar mandi. Setelah itu, kalau pada saat memanggil namanya itu belum muncul hantu Bloody Mary ini, orang itu harus memutar sebanyak 3 kali di hadapan cermin tersebut. Ceritakan juga nggak cuma muncul hantu Bloody Mary ini aja, tapi banyak juga kejadian gimana ada orang-orang yang memang disakiti oleh hantu Bloody Mary ini. Ada juga yang mendapatkan interaksi-interaksi mistis, dan katanya ada juga yang sampai hingga memakan korban. Gue ambil beberapa kejadian yang gue lihat dan gue nonton sendiri dari beberapa video-video para YouTuber luar yang melakukan permainan Bloody Mary ini. Setelah mereka ini tidak dimunculkan hantu Bloody Mary ini, mereka ini keluar dari kamar mandi itu dan mereka melakukan aktivitas seperti biasa. Tapi tiba-tiba aja lampu kamar mandi itu tiba-tiba menyala dan mati sendiri. Dan ada juga kejadian di mana pintu kamar mandi itu terbuka dengan sendiri. Dan ada juga kejadian di mana pada saat mereka tidur tiba-tiba ada dentuman keras dari pintu yang tertutup. Ada juga interaksi di mana ada benda-benda yang jatuh dan bergeser dengan sendirinya. Dan bahkan mereka juga ada yang melihat sekelibat bayangan sosok hitam yang lewat di jendela. Dan ada juga YouTuber yang menceritakan kalau mereka ini melakukan challenge Bloody Mary, dan pada saat itu ada yang memang ditampakkan sosok hantu Bloody Mary di mana wajahnya ini sangat menyeramkan. Diliput koran The Sun di Inggris, seorang ibu asal Essex pernah mengaku kehilangan anak laki-lakinya karena permainan Bloody Mary ini. Sang anak yang ditantang oleh ketiga temannya untuk melakukan permainan Bloody Mary ini katanya mengaku anaknya ini dicakar wajahnya dan tubuhnya hingga leher dan perutnya, dan juga kondisi kedua matanya yang dicabut oleh hantu Bloody Mary. Itu dia tadi cerita tentang mitos urban legend yang sangat populer, hantu Bloody Mary. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk support di klik subscribe-nya, like, komen, dan share video ini ya. Buat teman-teman yang punya kisah yang seram dan mistis yang kalian alami sendiri,
kalian bisa DM ke Instagram gue, Elsha Septagia. Begitu dulu aja video gue kali ini. Gue minta maaf kalau ada salah dan kurang. Dan sampai ketemu lagi di video-video misteri berikutnya. Bye.